Selamat pagi Pak Gun-Gun, Bang Rio apa kabar? Selamat pagi, Mbak Nanda, Bang Gun-Gun, pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di Menara Kompas, Pak Gun-Gun dan juga Bang Rio. Saya mau ke Pak Gun-Gun dulu, melihat bagaimana situasi tadi dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Kita menunggu juga untuk tamu VIP yang masih terus berdatangan. Tapi kalau berbicara kita mengaitkan dengan pidato kenegaraan ya Pak Gun-Gun. Ini kan ibaratnya kita menantikan kejutan apa nih, khususnya yang akan disampaikan oleh Presiden ya. Nah, biasanya pidato kenegaraan ini Presiden menyampaikan apa-apa saja yang sudah dicapai ataupun kemajuan-kemajuan ya, bahasanya disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di pidato kenegaraannya tahun lalu, atau juga dievaluasi. Tapi kalau berkaca dari pidato kenegaraan tahun kemarin ya, Pak Gun-Gun, tampaknya kebanyakannya adalah mengenai kemajuan-kemajuan. Apakah dari sudut pandang Pak Gun-Gun tahun ini ada sedikit berbeda penyampaiannya? Ya, begini ya, pidato kenegaraan yang biasanya tanggal 16, tapi karena hari libur kemudian digeser ke 14 Agustus, itu menurut saya bukan soal kejutannya apa, tapi ini soal tanggung jawab seorang presiden pada rakyat Indonesia. Apalagi Pak Prabowo tahun lalu pada saat sudah menyampaikan laporan di tahun 2025, itu kan di nota keuangan, dan APBN-nya itu sudah di periodenya Pak Prabowo. Artinya maksud saya sudah konsep, basis orientasi, basis ekspektasi yang kemudian memang otoritasnya ada di Pak Prabowo. Kalau sebelumnya kan APBN-nya sudah dieksekusi di eranya Pak Jokowi. Nah, ini sehingga kemudian perlu penegasan kepada rakyat Indonesia 1 tahun yang sudah dieksekusi itu harus dilaporkan pada publik. Inilah yang disebut dan laporan lembaga-lembaga negara, termasuk tentu juga institusi kepresidenan dengan otoritas yang ada pada dirinya, gitu maksud saya. Memang tradisi pidato itu sudah dimulai kalau eranya Pak Soekarno, Insinyur Soekarno itu kan selalu tanggal 17 langsung kepada rakyat, tidak di sidang MPR. Tapi kalau eranya Orde Baru mulai tahun 1967 itu mulai di sidang MPR, dan nota APBN, nota keuangan dan rancangan APBN biasanya disampaikan kalau tidak salah itu mulai tahun 1968. Jadi itu tradisi tahunan yang biasa saja. Tapi menjadi substantif kalau kita bicara pertanggungjawaban seorang presiden pada rakyat Indonesia atas apa yang sudah dilakukan dan hal-hal yang mungkin menjadi pertanyaan publik bisa dijelaskan. Oke, ini merupakan agenda tahunan yang kalau tadi bahasanya adalah yang biasa saja, tapi ini tidak jadi biasa saja karena akan menyampaikan tanggung jawabnya begitu ya? Betul. Apa yang sudah dilakukan. Nah, saya mau ke Bang Rio deh kalau kayak gitu. Bang Rio, udah ada kisi-kisinya nggak nih? Apa sih kira-kira yang akan jadi poin-poin yang mungkin akan disampaikan oleh Presiden Prabowo di pidato kenegaraan nanti, Bang Rio? Ya, tentu saja Mbak Nanda untuk isi daripada pidato yang hari ini akan ada 2 ya. Pagi kita akan menyaksikan bersama pidato kenegaraan yang akan disampaikan langsung oleh Presiden. Lalu di paruh kedua setelah ibadah sholat Jumat juga akan dilanjutkan dengan pembacaan nota keuangan untuk era APBN 2027. Nah, kita tentu saja harus menunggu dari Presiden yang menyampaikan sendiri. Tapi pada dasarnya yang harus kita pahami, tadi saya sepakat dengan Bang Gun-Gun, ini bukan merupakan sebuah hanya tradisi belaka atau kebiasaan yang dilakukan dari tahun per tahun. Tapi ini merupakan memang bagaimana pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo melaksanakan kewajiban konstitusionalnya sesuai dengan mandat undang-undang dan juga sesuai dengan prinsip daripada demokrasi kita. Di mana Presiden menyampaikan pertanggungjawabannya kepada rakyat melalui wakil rakyat. Apa saja yang akan disampaikan oleh Presiden baik dalam terutama di dalam pidato kenegaraan, yaitu tentu saja evaluasi tentang apa saja yang sudah dicapai selama 1 tahun terakhir daripada pemerintahan Presiden Prabowo. Juga tantangan apa yang sedang kita hadapi hari ini dan bagaimana caranya kebijakan-kebijakan ini dapat menyelesaikan tantangan tersebut ke depannya. Itu yang paling penting, karena kita tahu hari ini kita mengalami banyak sekali tantangan terutama dari eksternal, dari global, dan tidak dapat dipungkiri ada juga beberapa tantangan yang bersifat dari internal yang memang merupakan masih menjadi catatan-catatan kita. Kalau kita ingat Presiden dalam pidato di bulan Juli ketika menyampaikan camp PPKF maupun di pidato kenegaraan di tahun lalu, beliau dengan tegas menyatakan bahwa kita harus berani jujur pada diri kita sendiri. Kalau kita memiliki penyakit, kita memiliki kekurangan, kita harus mengakui dan kita harus bisa mengetahui apa obatnya. Baru dengan cara itu kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu isu utama yang menjadi atensi daripada Presiden tentu saja adalah tentang pemerataan ekonomi.
Kita mengalami pertumbuhan yang cukup baik dalam beberapa tahun terakhir, selalu di atas 5%, tapi Presiden selalu menyatakan bahwa angka kemiskinan masih tinggi. Dan artinya belum semua orang merasakan dampak daripada kemerdekaan. Jadi prinsip-prinsipnya adalah tentu saja bagaimana caranya menyelesaikan masalah pemerataan ekonomi tersebut. Itu yang kami percaya akan menjadi spirit utama daripada pidato Presiden untuk pidato kenegaraan. Lalu yang untuk di paruh kedua, untuk penyataan nota keuangan dan juga untuk era APBN 2027, kembali lagi ini merupakan mandat konstitusi, di mana Presiden perlu mengajukan rancangan APBN untuk tahun selanjutnya kepada DPR, di mana nanti setelah Presiden mengajukan, tentu saja DPR akan membahas selama 1 bulan ke depan sampai kurang lebih di bulan September, sampai mengeluarkan produk akhirnya, yaitu adalah kalau kita di Indonesia kita mengenal Undang-Undang APBN 2027. Itulah yang akan menjadi undang-undang acuan kita untuk kebijakan-kebijakan fiskal kita 1 tahun ke depan di tahun 2027. Oke, berarti concernnya kalau untuk pagi ini segala kemungkinan mungkin bisa saja disampaikan terkait dengan tanggung jawab, apalagi mungkin juga mengenai kondisi internal atau di tanah air seperti saat ini, Bang Rio, komunikasi politiknya dan lain sebagainya juga tidak menutup kemungkinan akan membahas terkait dengan hal itu ya? Ya, betul, tentu saja. Oke. Oke, kenapa saya bertanya begini, Bang Rio? Karena ini menyangkut mengenai kalau kita lihat memang sampai dengan saat ini kan masih belum jelas ya maksudnya siapa-siapa saja yang sudah hadir, masih berdatangan begitu untuk tamu VIP. Tapi kita sudah dapat bocoran terkait dengan presiden terdahulu yang hadir. Dan nih baru saja saya singgung, Bang Rio dan juga Pak Gun-Gun. Ya. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sudah tiba di Gedung Nusantara, Saudara, untuk mengikuti sidang tahunan MPR dan juga mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Prabowo Subianto nantinya. Nah, ini saya menyangkut lagi tadi pertanyaannya ke Bang Rio. Bang Rio, kan sudah ada bocoran, ada beberapa presiden terdahulu yang tidak hadir, confirm tidak hadir, seperti Presiden SBY begitu ya, tidak hadir karena medical check up. Dan sampai dengan saat ini pertanyaannya apakah memang Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarno Putri juga hadir atau tidak, kita masih melihat dan juga nantikan tentunya. Nah, bagaimana Anda memaknai hal ini? Artinya kan kalau kita lihat mungkin yang akan confirm adalah dari Presiden RI, Joko Widodo yang sudah tiba saat ini. Ya, jadi memang kalau memang secara kita kan selalu setiap kali ada agenda kenegaraan itu pasti seluruh presiden-presiden terdahulu yang telah menjabat, wakil-wakil presiden terdahulu yang pernah menjabat, pasti semuanya akan selalu diundang. Nah, kami tentu saja mengerti dan juga ada beberapa dinamika mungkin terkait dengan agenda masing-masing, seperti Pak SBY yang kebetulan sudah disampaikan beliau sedang ada pengobatan, ada medical check up di Amerika Serikat, maka berhalangan untuk hadir, maupun dengan dinamika-dinamika lain yang mungkin kami menyadari bahwa pasti agenda daripada para mantan-mantan kepala negara terdahulu juga pasti padat. Jadi tentu saja kami berharap semuanya dapat hadir, tapi tentu saja kami juga menghormati dan mengembalikan kepada masing-masing daripada mantan kepala negara apakah memang dapat menghadiri agenda pidato kenegaraan pada hari ini atau tidak. Oke, kalau Pak Gun-Gun punya tanggapan lain? Ya, ini kan namanya momentum symbolic convergence. Yes. Momentum di mana kesadaran bersama itu dibagikan ke rakyat, ya kan? Sehingga pertemuan itu seringkali ditafsiri. Kan momentumnya itu harusnya membangun semangat kekitaan. Oke. Tadi udah disebut, undangan sudah disampaikan. Tapi belum tentu semua presiden itu mantan presiden bisa hadir, kan begitu ya? Bagi saya sih nggak ada masalah ya. Karena tentu ya mantan-mantan presiden itu juga mungkin saja tidak seluruhnya agendanya sama. Maksud saya seperti Pak SBY kan lagi medical check up ya. Kemudian nanti juga kita perhatikan mungkin mantan-mantan presiden lain akan sangat baik sebenarnya kalau bisa hadir. Tapi gini, ada 2 hal. Pertama, sering ditafsiri soal psychological barrier ya. Iya kan? Gimana tuh, Prof? Soal mungkin ada semacam jarak psikologis ya atau hambatan psikologis. Yang kedua, bisa juga secara faktual memang sebenarnya tidak ada apa-apa, cuma tafsir publik yang kemudian bisa polisemi, bisa multi makna, multi tafsir begitu ya. Wajar juga karena biasa kan tidak bisa tafsir tunggal dalam momentum-momentum politik. Tapi bagi saya sih akan baik kalau mantan-mantan pemimpin bangsa Indonesia itu bisa hadir, kan begitu? Idealnya. Apakah pernah ada momentum-momentum psychological barrier? Pernah. Ya contohnya kita sebut aja misalnya era pada saat Pak Jokowi memimpin, ya kan? Karena misalnya di penghujung itu ada semacam kontestasi politik,
Kemudian misalnya Bu Mega kerap beberapa momentum tidak hadir gitu ya di acara-acara yang kebetulan difasilitasi waktu itu oleh misalnya rezimnya Pak Jokowi. Tapi tidak dari awal ya di penghujung. Itu yang saya sebut sebagai sangat mungkin ada psychological barrier gitu. Tapi untuk kali ini saya melihat belum ada tuh isu-isu yang mencuat terkait dengan hal itu. Makanya kita lihat siapa saja yang bisa hadir dan tentu ideal ya bagi kita semua ada momentum-momentum di mana politik itu bisa berbeda. Contohnya misalnya dalam kontestasi elektoral. Ya, itu bisa aja berkontestasi sangat keras sekalipun. Tapi di momentum-momentum lain ada semacam oase gitu seperti ya pidato kenegaraan 16 atau 14 Agustus seperti sekarang. Nanti di momentum 17, makanya saya istilahkan ini meminjam istilah Borman, simbolik convergence itu. Jadi bagaimana bangsa Indonesia itu merasakan adanya semangat kekitaan yang diekspos ya dari kehadiran fisik maupun psikologis para pemimpin di satu momentum tertentu. Contoh misalnya di beberapa negara demokrasi kan memang kontestasi biasa, tapi ada momentum tertentu, momentum kebangsaan yang orang bisa hadir bersama. Jadi ya itulah hakikat dari demokrasi, berkompetisi dan membangun sinergi di sisi yang lain gitu. Sekalipun sinergi itu tidak harus selalu berada dalam satu kongsi. Bisa yang disebut dengan kritik yang sekalipun tajam gitu ya. Tapi kemudian ada momentum yang bagaimana para pemimpin itu bisa memberi semacam inspirasi bahwa politik itu memang bisa berbeda. Tetapi di hal-hal tertentu bisa punya titik temu. Seperti misalnya ini momentum kenegaraan. Ya, sidang tahunan MPR ini kan momentum kenegaraan ya. Sehingga kemudian bisa jadi semacam pesan bahwa bangsa Indonesia itu memang sudah berada di level demokrasi yang mengarah pada arah yang tepat. Salah satu indikatornya apa gitu? Ya banyak ya, keberfungsian pemerintah. Kemudian bagaimana proses politik, elektoral, dan pluralisme itu terbangun. Kemudian partisipasi politik. Kemudian yang lain lagi adalah misalnya political culture atau budaya politik. Salah satu hal yang paling penting dalam budaya politik itu bisa berkompetisi dan bisa bertemu gitu. Oke, saya tangkap maksudnya dari Pak Gun-Gun. Tapi meski begitu ya Pak Gun-Gun dan juga Bang Rio, informasinya tahun ini sedikit berbeda karena ada tamu undangan khusus yang memang diundang langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Katanya ada 8 tamu undangan, Bang Rio. Siapa-siapa saja nih yang rencananya? Ini bocorannya disampaikan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, beberapa waktu lalu. Ya, itu tentu saja nanti kita akan lihat bersama-sama ya tamu undangannya siapa saja. Tapi memang ini kan merupakan, sekali lagi merupakan sebuah bukan hanya selebrasi, tapi merupakan sebuah momentum penting dalam sebuah kita dalam bernegara dan dalam berdemokrasi. Dalam hal ini Presiden melaporkan kepada rakyat melalui perwakilan-perwakilannya tentang apa saja yang tentu saja menjadi catatan kita, tantangan kita maupun strategi-strategi kita ke depan. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan di sini Mbak Nanda adalah bahwa kita juga harus objektif dalam ketika kita menilai apa yang memang sudah baik, apa yang memang masih kurang baik dalam catatan kita. Seperti kalau kita lihat baru saja BPS ini mengeluarkan data tentang pertumbuhan ekonomi kita misalnya di kuartal kedua yang mencapai angka 5,29% dengan inflasi yang relatif terkendali di angka 2,8%, tingkat pengangguran yang mencapai angka terendah dalam beberapa tahun terakhir di angka 4,65%. Ini merupakan bentuk capaian-capaian tentu saja harus kita apresiasi. Tapi bukan berarti ini meniadakan PR-PR. Karena berarti kalau kita berbicara misalnya contoh ada angka pengangguran yang turun di angka 4,65%, artinya tetap masih banyak masyarakat Indonesia yang ingin mencari pekerjaan tapi belum bisa mendapatkan pekerjaan. Lalu kita juga Presiden mengetahui dengan betul bahwa salah satu tantangan kita hadapi juga adalah dalam struktur tenaga kerja kita. Di mana hari ini kalau kita berbicara mungkin sekitar 60% tenaga kerja kita itu masih berada di sektor informal. Dan kalau kita berbicara apa sih tujuan daripada pidato kenegaraan ini? Ini kan dalam rangka kita menyongsong bagaimana Indonesia bisa menjadi sebuah negara yang maju, sebuah negara yang makmur. Indikasi daripada sebuah negara yang maju sebagai sebuah negara yang makmur adalah negara yang mempunyai pendapatan per kapita yang tinggi. Artinya negara yang memiliki masyarakat sejahtera. Artinya negara yang memiliki kelas menengah yang tebal.
Nah, ini merupakan tantangan-tantangan nih. Bagaimana kita bisa menciptakan sebuah kelas menengah yang tebal, yang baik, yang makmur, yang sejahtera. Caranya cuma satu, kita harus bisa melahirkan apa yang kita sebut sebagai high paying jobs atau pekerjaan-pekerjaan berkualitas. Caranya bagaimana supaya lapangan pekerjaan itu berkualitas datang? Satu, kita harus mengejarkan investasi yang kita sudah mencapai target, kurang lebih kita sudah mencapai 1.000 triliun di paruh pertama tahun 2026. Ini terus digencarkan, tapi dalam jangka panjang, Mbak Nanda, kita harus ingat juga, kita juga harus mempersiapkan tenaga kerja kita. Karena kalau tidak, kita tidak dapat berkompetisi dengan negara-negara lain, ya kan? Nah, inilah kenapa tujuannya ada program seperti makan bergizi gratis, di mana tujuannya adalah jangka panjang kita berinvestasi pada human capital kita, supaya anak-anak kita bisa tumbuh besar, dapat bersaing dengan anak-anak dari negara manapun. Pak Gun, bagaimana tanggapannya? Ya, ini kan yang sering kita dengar ya dari teman-teman yang memberi dukungan pada pemerintah, dan dalam banyak hal ada 3 catatan penting ya, yang mungkin bisa terjawab juga oleh Pak Presiden. Pertama, soal governance-nya, gitu ya. Contoh misalnya tadi udah disebut soal human capital. Antara lain tadi Bang Rio bicara soal MBG ya. Nah, kan kita lihat governance-nya kemarin bermasalah. Gitu. Mungkin niatan awal bagus, tetapi dalam konteks governance itu harus dievaluasi. Tata kelola. Ya, dalam konteks tata kelola, kita bisa lihat misalnya bagaimana satu kebijakan yang sifatnya nasional itu harusnya kan dimulai dari setelah gagasan itu mau direncanakan, kemudian dieksekusi, ada piloting, ya kan? Kemudian kemudian ada wilayah target yang tepat seperti 3T. Baru kemudian jadi satu program nasional. Kalau itu jadi program prioritas, yang penting kemudian menjadi satu program bersifat nasional, proses transisi untuk kemudian dieksekusi secara nasional itu kan perlu tahapan. Nah, saya lihat ada lompatan kemarin, sehingga kemudian ada satu mekanisme yang kurang. Bukan kurang lagi, tapi harus menjadi bahan evaluasi juga. Memang cukup amburadul ya kemarin. Tegaskan, maaf saya potong Pak Gun. Berarti ada alur yang memang keskip, ibaratnya bahasa. Ya, lompat. Gitu. Ya, melompat. Ya. Tadi saya udah jelaskan harusnya tahapannya mulai dari perencanaan itu, kemudian dieksekusi idenya, kemudian ada pilotnya, ada wilayah target, kemudian baru level nasional. Itu evaluasi saya yang pertama ya soal tata kelola. Dalam konteks mengeksekusi program. Apalagi program itu menjadi program yang andalannya presiden. Seperti MBG ini andalan presiden. Koperasi misalnya, koperasi merah putih. Itu kan jadi satu hal yang juga harus dievaluasi nih. Bagaimana dari sisi tata kelolanya. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa kebijakan tanpa komunikasi kebijakan itu juga jadi problem. Presiden sudah mengakui seingat saya April 2025, itu bahwa salah satu persoalan yang bermasalah itu komunikasi kan. Nah, saya melihat perlu diperkuat lagi yang disebut dengan komunikasi presidensial. Komunikasi presidensial itu kan karakternya 3, ya kan? Pertama itu official resmi, yang kedua itu direktif, ya memberi arahan ke bawah, ya kan? Kemudian yang ketiga otoritatif. Nah, dalam banyak momentum saya melihat ada sebenarnya opini publik yang kontroversial diragam komunikasi pemerintah, gitu kan? Contohnya misalnya, bagaimana pernyataan presiden ketika misalnya turun ke bawah, maksud saya Mbak Nanda, itu ke wilayah kerja-kerja teknokrasi komunikasi, entah itu di KSP, entah itu di Bakom ya. Pak Gun. Maaf kita potong dulu, kita tahan dulu sebentar karena kita akan lihat dulu bagaimana situasi terkini di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Kita sudah lihat nih ya, Pak Gun dan Bang Rio, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah tiba di Gedung Nusantara di Kompleks. Oh, ternyata Wapres Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka beserta istri sudah tiba. Tampaknya kalau ini sebentar lagi akan ada kedatangan presiden ya, sudah tiba bentar lagi seharusnya. Kalau misalkan melihat dari tahun lalu bagaimana alurnya. Nah, kita kembali lagi sembari melihat visual terkini, saudara. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka sudah tiba di Gedung Nusantara untuk mengikuti sidang tahunan DPR.
dan juga akan mendengarkan pidato kenegaraan yang nantinya akan disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Turut didampingi juga oleh Wakil Ketua DPR RI, beserta juga dengan anggota DPD RI, yang kemudian akan nanti diarahkan untuk masuk ke ruang rapat paripurna. Sembari kita melihat bagaimana situasi terkini dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, kita lanjutkan dialognya tadi, Pak Gun-Gun, terkait dengan evaluasi. Ada 2 poin tadi yang sudah disampaikan. Ya, poin kedua tadi soal komunikasi kebijakan ya, karena dalam konteks negara demokrasi, kebijakan tanpa komunikasi kebijakan biasanya itu akan lahir kerusakan. Karena tidak dipahami, tidak mendapatkan dukungan gitu dari publik trust-nya rendah maksud saya. Nah, sehingga ini kemudian perlu jadi catatan. Kemudian yang ketiga, bagaimana pelibatan kelompok-kelompok di luar pemerintah dalam komunikasi deliberatif ya, dalam komunikasi yang sifatnya itu timbal balik, ya resiprokal. Jangan kritik pada pemerintah itu selalu kemudian ditafsiri sebagai kebencian pada pemerintah. Anda ingin menyebutnya sebagai anti kritik atau bagaimana berarti? Enggak, saya ini bicara suatu hal yang normatif sebenarnya, bahwa konteks negara demokrasi itu butuh kritik sebagai nutrisi bagi pemerintahan. Ya contoh, kanal-kanal itu kan harus dibangun jauh lebih produktif, bukan hanya ketika misalnya ada kritik seperti melalui media ataupun mungkin dari kekuatan sipil di diskusi-diskusi yang tercecer ya. Itu harusnya diberi kanal supaya kemudian ada kelanjutannya dari kritik itu kemudian terkonfirmasi pemerintah mendengar dan menindaklanjuti gitu. Nah, ini penting dalam konteks suara kelompok di luar kekuasaan yang terkanalisasi ya dalam satu komunikasi yang produktif dengan rejim siapapun yang berkuasa. Siapapun yang berkuasa. Entah itu Pak Prabowo, entah itu Pak Jokowi kemarin ya, atau Pak SBY sebelumnya. Kalau kemudian kritik itu diposisikan sebagai sebuah ancaman bagi kredibilitas pemerintah, maka disitulah menurut saya letak kekeliruan karena akan melahirkan jarak ya atau gap ya komunikasi yang melebar. Makanya ini kan Pak Prabowo masih sampai 2029. Kanalisasi suara-suara berbeda itu melalui misalnya proses-proses dialog yang jauh lebih produktif tapi juga tertindaklanjuti, itu menurut saya jadi penting. Ya. Oke, ini menarik untuk membedah satu persatu terkait dengan poin evaluasi dari Pak Gun-Gun. Saya mau ke Bang Rio dulu. Untuk poin pertama tadi disampaikan oleh Pak Gun-Gun mengenai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ada 2 tadi yang disinggung, MBG dan juga Kopdes. Saya mau ke MBG lebih dulu, Bang. Kalau MBG sendiri dilihatnya ada alur yang skip begitu, Bang, salah satunya. Ya, tentu saja kami dari Partai Gerindra, kami juga tidak defensif. Kami harus membuka diri dan kami tahu banyak sekali ada kekurangan-kekurangan yang sudah terjadi. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya ingin sedikit mengelaborasi terkait dengan filosofi atau tujuan utama daripada program prioritas pemerintah seperti MBG dan juga Kopdes. Kalau kita berbicara MBG ini kan memiliki seperti koin dengan 2 mata sisi. Di jangka pendek kita memiliki dampak perekonomian terhadap perekonomian lokal untuk petani, nelayan, UMKM lokal kita, juga untuk tenaga kerja lokal yang dipekerjakan di dapur-dapur. Lalu di jangka panjang kita berbicara tentang pemberdayaan daripada sumber daya manusia kita. Ini sudah ada research bahkan dari PBB, dari World Food Organization, juga dari PBB yang menyatakan bahwa program makan bergizi gratis ini merupakan sebuah investasi yang bisa melahirkan imbal balik sekitar 5-30 kali lipat. Apa saja matriks-matriksnya? Seperti peningkatan daripada attendance atau kehadiran di sekolah, seperti daripada peningkatan daripada pencapaian akademik, dan pada jangka panjang ini dapat meningkatkan pendapatan mereka ketika anak-anak kita masuk ke dalam struktur daripada tenaga kerja. Dan ini sudah terbukti bahwa ini merupakan memang instrumen untuk berinvestasi pada sumber daya manusia kita. Juga dengan Kopdes, Mbak Nanda. Kopdes ini kita perlu pahami, Kopdes ini bukan hanyalah sekedar gerai retail. Kopdes ini kan memiliki 3 fungsi utama di sini, Mbak Nanda. Fungsi pertama daripada Kopdes ini adalah sebagai off-taker daripada produk-produk
produk andalan daripada setiap desa, setiap kelurahan, produk pertanian, produk perikanan, dan sebagainya. Oke. Bagaimana caranya produk ini dibeli, memutus mata rantai yang terlalu panjang yang selama ini mengikis keuntungan daripada petani dan nelayan kita, juga lalu di onboard, lalu setelah dibeli dengan harga yang baik, ini juga dapat diintegrasikan kepada baik itu program prioritas pemerintah, seperti produk-produk pertaniannya masuk ke dalam program seperti MBG, produk-produk pertanian perikanan dapat disalurkan ke pasar nasional melalui gerai-gerai retail nasional, baik itu gerai Kopdes maupun gerai swasta lainnya, sampai diintegrasikan terhadap pasar ekspor. Itu fungsi pertama tuh, fungsi off-taking. Oke. Lalu yang kedua adalah fungsi pembiayaan. Jadi selama ini petani kita, nelayan kita di desa-desa ini Oke. memiliki masalah dengan pembiayaan yang terlalu mahal. Oke. Jadi Kopdes akan menyelesaikan masalah itu. Juga yang terakhir adalah membangun infrastruktur, Nah. seperti gudang, cold storage, logistik, dan sebagainya. Nah itu tadi ya mengenai MBG dan juga Kopdes. Sembari kita membahas mengenai evaluasi tadi juga sembari melihat juga bagaimana situasi terkini Bang Rio dan juga Pak Gun Gun di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Sudah ada beberapa tadi yang hadir, salah satunya adalah Wapres Gibran Rakabuming yang sudah tiba begitu ya. Tapi tadi kalau misalkan saya lihat dan juga soroti tampaknya kalau untuk Gibran ya, kita akan memperlihatkan lagi saudara bahwa tadi pas setibanya datang menggunakan mobil maung begitu. Belum lagi tadi pakai dasi biru. Sebenarnya kalau dari hal-hal ini yang Anda lihat, saya mau ke Bang Rio. Apa sih makna yang ingin disampaikan? Singkat saja Bang. Oh iya, tentu saja kalau kita berbicara mobil dinas daripada Presiden dan Wakil Presiden ini kan sudah dipakai sejak, kalau kita ingat ketika Presiden Prabowo pada saat itu dilantik di bulan Oktober tahun 2024. Dan itu merupakan memang sebuah gestur di mana Presiden ingin berpihak terhadap industri dalam negeri. Kita belajar dari banyak sekali negara-negara yang tadinya tidak memiliki historis sebagai negara yang berbasis manufacturing atau berbasis otomotif, katakanlah seperti Tiongkok atau bahkan Vietnam. Kita belajar bahwa ternyata kita juga bisa. Dan kita mulai dengan Presiden memberikan contoh bahwa beliau menggunakan kendaraan yang dibuat oleh tangan-tangan daripada anak bangsa sendiri. Dan ini merupakan momentum tonggak supaya kita dapat berbalik arah, kita dapat menjadi bukan hanya negara yang berorientasi pada konsumsi saja, tapi kita juga dapat berorientasi negara yang berorientasi pada produksi. Dan ini sudah mulai terlihat. Kita berbicara kalau konsep hilirisasi dan industrialisasi yang selalu digencarkan oleh Presiden. Kita berbicara dari tambang nikelnya, lalu kita berbicara downstreamingnya untuk kita berbicara nikel ore, kita berbicara untuk baterainya, kita berbicara sampai kendaraannya. Itu untuk kendaraan Jadi, Bang ya. Itu semuanya kan merupakan untuk bagian dari branding industrialisasi. Oke, tapi kalau untuk pakaian, apa yang ingin disampaikan? Dari dasi biru, Oh, ini saya rasa sudah dari awal ya. Lulus apa? Setiap kali kalau kita lihat ada acara-acara kenegaraan yang major, ya, baik itu ada acara pelantikan atau kemarin misalnya ketika ada penyampaian KMPPKF di DPR. Memang ini kan sudah menjadi tradisi ya, di mana warna biru muda ini yang menjadi warna-warna yang dipakai. Saya rasa ini kan merupakan pemilihan warna yang tidak memiliki arti-arti tertentu. Ini memang merupakan warna yang sudah dipakai sejak awal. Oke, kita masih banyak pembicaraan di sini, saudara. Tentunya ada evaluasi juga yang masih belum dijabarkan.